Iya, Dan selamat loh, saya kasih nanti gift card senilai Rp500.000. oh, Semoga alhamdulillah. semoga Iya, bermanfaat ya. Itu. iya Pak, amin, amin. Terima kasih. Gigi, dadah, Semoga dadah. Bapak juga semakin aktif dalam upload video-videonya. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Amerta Manuapa, di mana kita akan membahas soal bibit lagi. Nah, nggak bercanda. Kali ini saya akan react, video react pertama saya ya. Kemarin tuh ada yang nge-tag saya. Ada yang posting portofolio saya yang di YouTube nih, yang saya share di YouTube, diposting di grup bibit.id investasi reksadana untuk pemula. Membernya sampai 44.000. Ini si Diki, top global bibit saat ini dipegang oleh Mas Amerta Manuaba. Ada lawan. Semoga kelak tabungan kita di bibit bisa seperti beliau. Amin. Lawan banyak sih ya. Saya sudah bilang ya, saya hanya butiran debu yang lebih kaya, lebih banyak itu loh. Saya cuma dengan semangat berbagi aja sih, memberanikan diri untuk sharing biar teman-teman lebih semangat untuk nabung dan investasi. Kita baca komentar-komentarnya dulu ya. Netizen Indonesia terkenal agak gini soalnya. Dingin banget uangnya. Orangnya ada di sini. Ayo kita love dulu. Kita kasih hati. Orangnya tentu saja ada di sini. Sebenarnya saya baru bergabung sih grup ini setelah ada yang nge-tag ya. Awalnya saya nggak tahu ada grup seperti ini. Sumpah bukan. Saya nggak kenal sama si Diki ini juga itu. Jadi saya baru-baru gabung nih. Masuk Jarvis bisa ngeri. Ini sih banyak kemarin teman-teman yang nyuruh bedain ya, atau nyuruh saya untuk mereview Jarvis gitu. Jadi teman-teman kalau mau membandingkan nih antara satu reksadana yang ada di bibit, bisa aja sih ketik di sini Dana Mas Stabil. Misalnya nggak ketemu, bisa aja klik di explore lalu ketik reksadana yang diinginkan. Kalau memang nggak muncul nih Jarvis atau Dana Mas Stabil, katanya sih beberapa teman-teman bilang matikan preferensi untuk syariahnya ya. Jadi kalau preferensi syariahnya nyala, yang kelihatan itu cuma untuk yang reksadana yang syariah. Di sini kita lihat Dana Mas Stabil, kemudian klik bandingkan reksadana. Kita pilih misalnya Jarvis ya. Jarvis itu ada di lainnya. Ya memang sih dari total return 1 tahunnya kan itu di Dana Mas Stabil kan 8,14. Kalau di Jarvis itu kan 114% ya. Tapi teman-teman harus lihat juga di drawdown-nya. Drawdown 1 tahun itu kalau di Dana Mas Stabil itu kan 0,09. Sedangkan di Jarvis itu sampai 10%-an. Jadi berasa roller coaster. Expense ratio juga ya Jarvis lumayan besar ya, 6,87. Jadi lebih banyak sih biaya-biaya di sana. Nah ini teman-teman harus perhatikan total AUM atau under asset management. Kita kan melihat nih secara empiris ya gitu. Jadi orang tuh sudah naruh 8,92 triliun loh di Dana Mas Stabil karena dia sudah berdiri lebih lama dan memang orang-orang sudah percaya di sana. Sedangkan kalau Jarvis ya kita agak susah untuk melihat track record ke masa lalu karena dia kan memang cukup baru nih. Bahkan track record untuk 3 tahun kan belum ada karena baru berdiri 1 atau 2 tahunan ya itu. Bisa dilihat total AUM-nya under asset management itu cuma 220 miliar. Jadi jauh timpang gitu loh. Tapi ya memang nama juga masih baru, mungkin lagi hype juga kan. Terus untuk jenis produknya, kalau misalnya Dana Mas Stabil ini kan masuk di obligasi, sedangkan yang Jarvis ini masuk di campuran. Dan minimal pembeliannya sih memang saya sudah bilang ya, Dana Mas Stabil ini agak sombong. Minimal beli 10 juta teman-teman. Kalau di Jarvis kan 1 juta sudah bisa ikut. Kalau di Jarvis kan belum ada yang 3 tahun, 5 tahun, apalagi 10 tahun kan, karena ini kan Jarvis masih baru. Jadi terlalu dini nih untuk membandingkan sesuatu yang memang belum lama. Apalagi masih baru kan, masih hype juga gitu. Jadi teman-teman kalau memang mau naruh di Jarvis, saya persilakan sih, saya tidak pernah melarang ya untuk investasi. Dan Jarvis ini juga ya karena sudah masuk di bibit berarti kan reksadana yang cukup aman sih sebenarnya. Ya, jadi kan kalau kita beli misalnya di bulan Januari di Jarvis ini 1.000 gitu. Sekarang kan harganya sudah hampir 2.000-an ya, kemarin tembus sampai 2.000 tuh. Berarti kalau kita naruh 100 juta kita udah dapat 200 gitu ya, 2 kali lipat lah gitu. Tapi kan statement ini kan seperti statement peramal ya gitu. Siapa yang tahu bisa naik 2 kali lipat kan? Saya juga nggak tahu itu. Teman-teman juga nggak tahu kan, pasti seperti itu. Bahkan misalnya kita ambil contoh kalau teman-teman naruh di DCEI yang kemarin tuh harganya awalnya 500, habis itu sekarang harganya 50.000 per saham. Ya, teman-teman naruh 100 juta di sana, pulang bawa uang 10 miliar. Tapi kan artinya nggak ada yang tahu itu, tidak ada yang tahu, dan itu memang tidak bisa berspekulasi seperti itu. Tips saya sih kalau memang mau berinvestasi ya misalnya di reksadana seperti ini ya kembali lagi amankan dulu dana darurat di level 1. Kalau sudah punya dana darurat sudah aman, tenang dan nanti main di level 2-3 itu. Nanti waktu di saham dan reksadana itu teman-teman seimbangkan aja gitu. Jadi beberapa persen beli di
yang dana mas stabil misalnya, yang reksadana yang aman, berapa persen ya mainkan di saham gitu. Saham kan juga gila-gilaan returnnya ya bisa 40, 20, 40 bahkan ada yang 100% gitu. Kalau saya sih tabungan saya di saham ada ya teman-teman, rahasia. Saya juga share kok di video ini, di video-video yang lain. Dilihat di playlist yang saya nabung DCA, saya naruh uang 50 juta sebulan di saham. Ini nih si Sevi nih akhirnya yang nge-tag saya di sini, makanya saya bisa tahu kalau saya sebenarnya di mention di grup ini. Oh, terima kasih Sevi. Sultan, banyak yang lebih sultan, tenang saja. Ada dulu yang punya bibit Pak Wilson totalnya 3M. Wilson Lo itu adalah co-founder dari Bibit. Jadi dia tuh yang punya Bibit. Bibit tuh kayak anaknya sih gitu. Saya naruh 1 miliar tuh ya anggaplah saya sayang sama anak nih, siapa sih namanya, anaknya namanya si Budi misalnya. Saya sayang sama si Budi gitu. Saya kasih uang 1 miliar, saya naruh di sana. Pak Wilson Lo ini orang tuanya. Jelas sih. Jangan dibandingkan siapa yang lebih sayang. Ya memang sih Pak Wilson Lo ini juga cukup terkenal. Saya juga barusan ngecek di LinkedIn juga ya. Beliau ini ya S1-nya di University of Melbourne tahun 2004. Saya 2004 tuh masih umur 14 tahun. Masih SMP. Ya, jadi beliau sudah kuliah gitu ya. Beda umur hampir berapa? 4 tahunan mungkin. Beliau 34 dan co-founder dari Bibit juga. Dan menaruh punya uang 3 miliar. Ya sebenarnya gimana ya saya bilang sama teman-teman. Ya intinya sih jangan membandingkan kelebihan diri sendiri dengan kekurangan orang lain gitu loh. Jangan juga sebaliknya. Jangan membandingkan kekurangan orang lain dengan kelebihan diri sendiri gitu. Semua udah punya jatah bakat dan kemampuan talenta masing-masing. Karena pada akhirnya kan memang hidup itu seperti sebuah lomba lari gitu teman-teman. Tapi kita lomba larinya sama diri kita sendiri gitu. Jadi selama teman-teman menjadi lebih baik nih daripada hari kemarin gitu, 1% aja lebih baik daripada hari kemarin. Misalnya olahraga hari ini, atau misalnya kita diet dengan makan yang sehat yang bagus hari ini, lebih bagus daripada kemarin. Atau kita nabung nih 10.000 aja lebih banyak daripada kemarin, itu sudah cukup bagus gitu loh. Karena kan pada akhirnya itu adalah sesuatu yang berbunga dan bunga gitu. Jadi kayak compounding juga sih, investasi pada diri sendiri. Jadi kemenangan kecil yang setiap hari tidak terlihat itu tumpuk menumpuk, lama-lama teman-teman tidak akan menyadari bahwa teman-teman sudah berada di puncak, di gunung, lihat pemandangan yang bagus gitu. Itulah jalan ninjaku. Ya jangan membandingkannya sama orang lain, teman-teman bandingkan dengan diri sendiri aja. Ya 1,1 miliar kali 8,1%, 18%, saya sudah jelaskan sih. Ini yang namanya financial freedom. Udah 2 kali UMR pasif income bulanannya. Ada benar dan salah. Kan saya sudah jelaskannya di video-video sebelumnya. Kalau teman-teman memang pengeluaran bulanannya lebih kecil daripada investasi kita. Misalnya kan ini kan ngasilin 7,4 juta nih. Atau kemarin saya sudah hitung sih sebulan tuh dapat 5,1 juta. Jadi kalau pengeluaran teman-teman di bawah 5 juta ya udah aman, silakan pensiun dengan tenang gitu. Tapi kalau misalnya pengeluarannya lebih dari 5 juta ya masih kurang ya gitu loh. Jadi teman-teman harus berusaha untuk nabung lagi. 1M naik 1% juga berasa, turunnya juga berasa. Smart. Ya memang sih kalau ditaruh di saham kan naik turunnya seperti ini gitu. Reksadana juga nggak semua yang stabil kayak dana mas stabil. Kenapa saya naruh di dana mas stabil kan saya sudah jelaskannya di video-video sebelumnya. Karena memang stabil gitu. Jadi saya nggak berasa nggak ikut roller coaster. Kalau roller coaster saya main kok di tempat lain teman-teman. Mau saya share. Nih dari Alvin 1%-nya dia modal gua di Bibit. Tetap semangat. Perjalanan 1000 km selalu dimulai dari suatu langkah kecil. Rizal, kira-kira ada yang tahu alasan kenapa dia pilih produk ini? Ya betul, ini jawabannya juga sudah bagus-bagus karena grafiknya kayak gini. Yep, betul. Ini kan tabungan saya yang memang tidak spekulatif. Artinya saya naruh yang ini tuh karena murni saya pengen tenang sih gitu. Kalau yang spekulatif yang naik turun saya ada di tempat lain. Nanti kan teman-teman bisa lihat nih di playlist yang lain. Nih teman-teman di grup Facebook tolong lihat playlist yang lain. Like dan subscribe. Jadi kalau di playlist lain kan kelihatan tuh yang mana saya naruh memang di tempat yang tenang dan memang stabil, di mana yang saya taruh memang spekulatif. Banyak yang nggak tahu nih, semua 100% di tempat spekulatif. Wih, nggak tidur, jamin nggak tidur. Jangan lupa untuk dana darurat di level 1. Jadi kalau dana darurat kan aman 3-6 bulan, 6 atau ada yang konservatif 6-12 bulan punya tabungan yang cukup untuk pengeluaran mereka setiap bulannya. Karena dia sudah merasa aman nih dalam waktu 6-12 bulan. Jadi dia bisa dengan tenang berinvestasi di tempat lain. Nggak khawatir lihat yang merah-merah. Dana mas stabil minimal pembelian 10 juta. Yap, saya sudah jelaskan. Memang agak sombong dana mas stabil ini. 10 juta minimal pembeliannya. Coba, oh ya ada Kang Dodi ini bagus sih. Dodi bicara investasi itu. Ya memang beliau latar belakang pendidikannya kan memang di ekonomi dan akuntansi ya. Jadi teknis beliau penjelasannya bagus gitu. Kalau saya sih kan lihat perspektif dari orang awam. Orang awam.
Ya saya kan cuma berbagi berdasarkan pengalaman. Yang memang sudah kuliah apalagi sudah ngambil S1 S2 di bidang akuntansi kan ya lebih bagus lah. Yap, kalau masuk harga situ Jarvis, ya kalau saya naruh 1 miliar di Jarvis Januari ya saya dapat 2 miliar. Tapi kan itu kita nggak tahu. Seperti saya bilang saya naruh 1 miliar ya di DCI 100 miliar dan uang saya. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Life goes on. Kirain Fadlison gantengan saya. Makanya teman-teman kalau yang nge-share screenshotnya yang ikutan giveaway ini nanti saya umumkan di akhir video ini. Kalau screenshot tolong yang ganteng sedikit. Kalau nggak ganteng saya delete nanti. nggak bercanda. Hehe, awas Dirjen Pajak memantau. Ya halo. Kami dari Dirjen ya, Pajak. Teman-teman tenang, saya sudah bayar pajak dan ya yang saya juga sudah jujur, saya termasuk pengusaha yang terbuka gitu. Maka saya berani upload di YouTube dan segala macam ini karena ya itu tadi saya tidak memiliki masalah dengan hukum. Saya juga sudah melaporkan pajak saya dengan baik gitu loh teman-teman. Kerja apaan yang dapat uang segitu? Babi ngepet. Bercanda. Saya sebenarnya kan selain saya dokter, saya juga seorang dosen dan memang saya bergerak di bidang konsultasi ilmiah. Kapan-kapan deh saya share lagi ya. Ini bukan invest pakai uang dingin lagi namanya, uang bersalju. Let it go. Siapa sih itu? Wah, dikit banget tuh dibanding modal invest. Ya kan saya sudah bilang di video pertama di bulan Mei kemarin, saya tarik semua tabungan saya di Bibit. Demi konten, demi teman-teman gitu. Biar kita bisa lihat nih setiap bulan nambahnya berapa, bulan pertama, bulan kedua nambahnya berapa itu. Biar teman-teman juga jadi terinspirasi nih buat menabung. Makanya kan keuntungannya kan masih kecil karena sudah narik ulang. Saya baru 2 bulan nabung di Bibit gitu. Kalau misalnya kita biarkan tuh kayak ya misalnya saya biarkan dari awal saya menabung di Bibit, mungkin ya returnnya ya nyaingin Dodi bicara investasi. Ya bercanda. Anjay bos Bibit. Mabar Bibit aja gitu. Daripada top up diamond mending top up Bibit. Ini saya komentar akhirnya teman-teman ya gitu. Bilang jadi malu. Ya mungkin teman-teman banyak yang nggak lihat sih gitu. Saya juga kaget sih ya di-mention. Dia juga mohon maaf kalau mungkin teman-teman yang belum nonton videonya. Saya juga menjelaskan kenapa saya nabung di Bibit, kenapa saya milih dana mas stabil, kenapa saya narik seluruh tabungan saya dan saya taruh ulang di bulan Mei itu biar teman-teman melihat imbas hasilnya itu setiap bulan biar kita lihat tuh growth-nya berapa. Jadi teman-teman bisa terinspirasi untuk menabung dan mulai untuk investasi. Sekali lagi saya sampaikan di sini saya tidak memiliki maksud untuk edukasi apalagi menggurui ya teman-teman. Saya hanya sharing berbagi apa yang saya lakukan gitu loh. Yang lebih kaya banyak, saya yakin itu. Ayo sharing pak. Pertanyaannya gimana cara dapetin 1M nya? Saya share ya, pelan-pelan setiap bulan. Ada kan tips yang Airbnb kemarin, juga ada yang tips untuk jual beli barang bekas. Jangan lupa like dan subscribe, biar terus kebagian informasi seperti itu. Sepertinya beliau dari Bali ya. Nggih, saya dari Bali, saya love dulu. Ya udahlah, itu aja sih. Jadi kan kemarin sore hari Jumat saya update ya teman-teman. Tapi karena kesibukan saya tidak bisa update video makanya. Tapi sesi 3 tetap saya buka sih dengan hadiah ya 500.000 berupa gift card di Bibit ya biar teman-teman bisa mulai menabung dan investasi di Bibit. Juga terima kasih nih untuk subscriber sudah nyampe 5.000 ya hari ini. Ya tetap semangat. Jadi kan untuk di giveaway sesi 3 ini saya cuma nanya nama akun Instagram, cita-cita pensiun di umur berapa dan cita-cita pensiun dengan uang berapa dan bagaimana rencana teman-teman untuk mencapai cita-cita tersebut dan apabila ada saran dan masukan untuk channel ini gitu. Jadi saya nggak ada minta informasi detail identitas pribadi, nggak ada ya, nomor KTP, nomor rekening, nomor telepon nggak ada saya minta itu. Hati-hati ya terhadap penipuan apalagi yang mengatasnamakan Bibit atau mengatasnamakan saya. Akun saya yang asli teman-teman sudah tahu ya di sini. Jadi kita lihat responnya kayak menarik. Ini yang ikut cita-cita pensiun dengan uang berapa? 1 miliar. Not bad.